Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang glikolisis. Jadi glikolisis adalah jalur yang sangat penting untuk mengubah glukosa menjadi asam pirufat. Nah, konversi ini sangat diperlukan untuk memproduksi ATP menjadi energi yang siap pakai. Tanpanya, sel tidak dapat bertahan hidup. Jadi, istilah senyawa yang ada dalam glikolisis yang pertama ada glukosa. Glukosa itu merupakan monosakarida yang dipecah dalam proses glikolisis dan ini merupakan sumber energi untuk glikolisis. Yang kedua ada asam pirufat. Asam pirufat itu hasil pemecahan glukosa dalam proses glikolisis. Yang ketiga ada NADH. NADH itu adalah senyawa yang dihasilkan dalam proses glikolisis dan ia merupakan ekuivalen reduksi yang memasuki rantai transport elektron. Yang keempat ada ATP. ATP itu senyawa yang dihasilkan dalam proses glikolisis yang memiliki sumber energi tubuh. Misalnya otot ketika berkontraksi. Kita bahas dari tahap pertama sampai tahap ke-10. Jadi tahap pertama ada enzim heksokinase yang akan mentransfer gugus fosfat dari ATP ke glukosa sehingga menjadi glukosa 6-fosfat. Tahap kedua itu enzim fosfoglukoisomerase akan mengkonversi glukosa 6-fosfat menjadi fruktosa 6-fosfat. Tahap yang ketiga ada enzim fosfofruktokinase yang akan mentransfer gugus fosfat dari ATP sehingga menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Tahap keempat ada enzim aldolase yang akan memecah molekul fruktosa 1,6 bifosfat menjadi dua gula yang memiliki 3 karbon berbeda, yaitu menjadi dihidroksiaseton fosfat atau DHAP menjadi gliseraldehida 3-bifosfat atau G3P. Nah, tahap kelima terjadinya konversi antara DHAP dan G3P di mana reaksi ini tidak pernah mencapai keseimbangan, maka G3P yang akan digunakan dalam rangka berikutnya. Nah, jadi tahap ke-6 ini memasuki tahap yang menghasilkan energi. Tahap ke-6 itu G3P yang akan diubah menjadi 1,3 bifosfogliserat sebanyak 2 buah enzim yang berperan yang pertama itu triose-fosfat dehidrogenase dan terjadi 2 reaksi. Yang ketujuh, tahap ketujuh itu 2 fosfat akan ditransfer ke 2 ADP sehingga menghasilkan 2 buah ATP. Enzim yang berperan adalah fosfoglikorokinase yang mengubah 3 fosfogliserat. Tahap ke-8 dengan bantuan enzim fosfogliseromutase akan mengubah 3 fosfogliserat menjadi 2 fosfogliserat. Tahap ke-9 itu ada enzim enolase yang akan mengubah fosfoenol pirufat atau PEP yang menghasilkan 2 molekul H2O. Nah, tahap ke-10, tahap terakhir itu PEP akan diubah menjadi asam pirufat dengan enzim pirufat kinase dan membentuk 2 buah ATP yang berasal dari ADP. Nah, itu dia tahapan-tahapan cara kerja glikolisis. Jadi manfaat glikolisis yang pertama adalah untuk menunjang fungsi sel, jaringan, dan organ tubuh. Yang kedua, sangat penting untuk proses perbaikan jaringan dan sel yang rusak. Dan yang ketiga, untuk proses metabolisme. Siklus Krebs adalah tahap ketiga dari respirasi aerob. Nah, pada tahun 1937, seorang ahli kimia sekaligus dokter dari Jerman yang menyatakan apabila glukosa secara perlahan itu dipecah dalam mitokondria sel. Nah, disebut juga dengan siklus Krebs karena penamaannya itu diambil dari nama penemunya, yaitu Sir Hans Adolf Krebs.
Nah, siklus Krebs yang biasa disebut dengan siklus asam sitrat berlangsung di dalam matriks mitokondria. Nah, siklus Krebs adalah suatu sistem reaksi yang mengakibatkan katabolisme asetil CoA serta melepaskan hidrogen yang setara dalam oksidasi yang mengarah pada pelepasan energi jaringan dan menangkap energi tertentu dalam bentuk ATP. Tahapan-tahapan dalam siklus Krebs itu ada 8. Yang pertama ada sitrat, yang kedua ada isositrat, yang ketiga ada alpha keton glutanat, yang keempat ada suksinil CoA, yang kelima ada suksinat, yang keenam ada fumarat, yang ketujuh ada malat, dan yang kedelapan adalah oksaloasetat. Nah, ayo kita bahas satu persatu. Pada tahap pertama, asetil koenzim yang memiliki 2 karbon merupakan hasil dari dekarboksilasi oksidatif akan mengalami kondensasi dengan senyawa oksaloasetat yang memiliki 4 atom karbon, sehingga gugus asetil dan oksaloasetat membentuk ikatan menjadi senyawa berkarbon 6, yaitu sitrat pada saat pembentukan asam sitrat. Koenzim akan dilepaskan sehingga asam sitrat tidak memiliki koenzim dengan bantuan asam sitrat sintase. Nah, pada tahap kedua, sitrat akan menjadi isositrat dengan karbon tetap 6 karena sitrat hanya mengalami isomerisasi yang terjadi 2 reaksi, yaitu pelepasan molekul air atau disebut dengan dehidrasi dan penambahan molekul air yang disebut dengan hidrasi. Nah, proses pengubahan sitrat menjadi asam sitrat dikatalisis oleh enzim akonitase. Pada tahap ketiga, isositrat akan diubah menjadi alpha keton glutarat memiliki 5 atom karbon, sehingga pada tahapan ini ada elektron yang dilepas yang diterima oleh NAD+, sehingga akan diubah menjadi NADH. Pada tahap ini juga terjadi pengurangan 1 karbon dan akan diubah menjadi karbon dioksida dan akan dibantu oleh enzim isositrat dehidrogenase. Nah, pada tahap keempat, alpha keton glutarat diubah menjadi suksinil CoA menjadi 4 atom karbon. Berarti dalam proses ini dekarboksilasi pada tahap ini terjadi pengubahan dari alpha keton glutarat menjadi suksinil CoA, yang berarti ada penambahan koenzim A sehingga koenzim ini akan berkaitan dengan suksinil sehingga menjadi suksinil CoA enzim yang berperan pada tahap ini yaitu enzim alpha keton glutarat dehidrogenase. Pada tahap yang kelima, yaitu suksinil CoA yang memiliki 4 atom karbon akan diubah menjadi suksinat yang masih memiliki 4 atom karbon. Pada tahap ini tidak ada pengurangan karbon, tetapi pada tahap ini terjadi beberapa reaksi, yaitu seperti fosfat organik akan berperan pada tahap ini sebagai pemutus ikatan CoA yang terdapat pada suksinil, sehingga pada tahap CoA akan dilepaskan dan fosfat organik akan berikatan dengan GDP membentuk GTP. Namun, pada beberapa sel fosfat yang telah membentuk GTP akan ditransfer lagi ke ADP sehingga membuat ATP, GTP, dan ATP memiliki energi yang setara. Enzim yang berperan pada tahap ini adalah suksinil CoA sintase. Pada tahap yang keenam, yaitu suksinat yang memiliki 4 atom karbon yang diubah menjadi fumarat yang memiliki 4 atom karbon pula. Pada tahap ini terjadi pelepasan elektron sehingga elektron akan ditangkap oleh FAD membentuk FADH 2 kali enzim yang berperan pada tahap ini adalah suksinat dehidrogenase. Pada tahap yang ketujuh terjadi perubahan fumarat menjadi malat enzim yang berperan pada tahap ini adalah fumarase. Pada tahap ini terjadi penambahan air atau hidrolisis. Selanjutnya, pada tahap yang ke-8, malat akan diubah kembali menjadi oksaloasetat. Pada tahap ini terjadi pembentukan NADH yang berasal dari NAD+. Enzim yang berperan dalam tahap ini adalah malat dehidrogenase. Dengan demikian, 1 kali siklus menghasilkan 3 NADH ditambah 1 FADH 2 kali ditambah 1 ATP. Karena pada
Dekarboksilasi oksidasi menghasilkan 2 asetik KOA yang siklus Krebs memiliki manfaat utama, yaitu yang pertama sebagai produksi energi. Siklus Krebs menghasilkan molekul energi tinggi seperti NADH dan FADH2 yang penting untuk produksi ATP. ATP adalah sumber energi yang utama bagi sel. Yang kedua, menghasilkan molekul perantara. Siklus Krebs juga menghasilkan molekul perantara yang dapat digunakan untuk sintesis molekul lain seperti asam amino dan asam lemak. Nah, yang ketiga ada oksidasi asetil KOA. Siklus Krebs mengoksidasi asetil KOA yang berasal dari pemecah. Pada siklus Krebs menghasilkan 6 NADH ditambah 2 FADH 2 kali ditambah 2 ATP. Akan melanjutkan materi mengenai rantai transfer elektron. Nah, rantai transfer elektron sendiri merupakan peristiwa pemindahan elektron ion hidrogen dalam proses respirasi untuk menghasilkan ATP. Nah, berdasarkan proses sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa terdapat 4 ATP yang dihasilkan dari 2 proses sebelumnya, simpanan glikolisis dalam bentuk 2 NADH dan simpanan siklus Krebs dalam bentuk 8 NADH dan 2 FADH2. Nah, pada tahap ini, 12 pasangan elektron dari senyawa reduksi NADH dan FADH2 akan dilepaskan melewati serangkaian pembawa elektron, hingga pada akhirnya akan tereduksi menjadi air bersama oksigen. Tapi, di mana lebih tepatnya terjadinya transfer elektron? Nah, transfer elektron sendiri terjadi di bagian organel sel mitokondria, lebih tepatnya di bagian krista yang melibatkan 4 kompleks protein dan 2 molekul yang bergerak bebas di dalam membran mitokondria, yaitu ubiquinon dan sitokrom C, yang lebih dikenal dengan sebagai sebutan elektron carrier. Nah, prosesnya NADH akan berubah menjadi NAD plus pada kompleks protein 1 dan FADH2 akan berubah menjadi FAD pada kompleks protein 2. Nah, perubahan ini difasilitasi oleh flavomononukleotida koenzim, yang kemudian elektron tersebut akan dibawa ke ubiquinon, kompleks protein 3, sitokrom C, dan masuk kembali pada kompleks protein 4. Nah, dari kompleks protein-protein tersebut akan dilepaskan ion H2 ke dalam ruang antar membran. Nah, setelah senyawa NADH dan FADH2 melewati serangkaian proses transfer elektron, ion H+ yang terlepas kemudian mengalami kemiosmosis. Kemiosmosis sendiri merupakan mekanisme penggandengan energi yang menggunakan energi yang tersimpan dalam bentuk gradien H+ di kedua sisi membran mitokondria untuk menggerakkan kerja seluler. Nah, energi yang digunakan untuk memompa ion H+ dari matriks ke ruang antarmembran menyebabkan adanya perbedaan potensial listrik, di mana menyebabkan ruang antarmembran menjadi lebih positif, sedangkan matriks mitokondria lebih negatif atau memiliki ion H+ yang relatif lebih sedikit. Nah, perbedaan ini yang menimbulkan gradien H+, yang kemudian dimanfaatkan oleh kompleks ATP sintase untuk membentuk ATP dari ADP dengan mengalirkan H+ kembali ke matriks mitokondria. Nah, kompleks ATP sintase sendiri menggunakan 1 ion H+ untuk menghasilkan 1 ATP dari 1 ADP. Nah, setelah melalui rangkaian transfer elektron, respirasi aerobik akan menghasilkan energi sebesar 38 ATP pada sel prokaryotik dan 36 ATP pada sel eukaryotik. Tapi berapa perhitungannya? Nah, 1 NADH sendiri menghasilkan 3 ion H+. 3 ion H+, seperti yang kita ketahui, 1 ion H+ sendiri pada kompleks ATP sintase akan menghasilkan 1 ATP. Jadi 1 NADH akan menghasilkan
3 ATP, sedangkan FADH2 karena dia melewati 2 kompleks protein, hanya melewati dua kompleks protein, sehingga hanya menghasilkan 2 ion H+, sehingga FADH2 akan menghasilkan 2 ATP. Nah, berdasarkan senyawa reduksi yang tersedia, terdapat 10 NADH dan 2 FADH2, sehingga 10 NADH akan menghasilkan 30 ATP dan 2 FADH2 akan menghasilkan 4 ATP, sehingga hasil akhirnya akan menjadi 34 ATP. Namun seperti yang kita ketahui sebelumnya, terdapat 4 ATP dalam energi langsung pada 2 proses sebelumnya. Tapi proses transfer elektron tidak hanya menghasilkan ATP, tapi juga menghasilkan air dari sisa elektron-elektron tersebut. Tapi kenapa 36 ATP terjadi pada sel eukariotik? Nah, dikarenakan saat sel eukariotik memerlukan perpindahan dari sitoplasma ke mitokondria, sehingga digunakan 2 ATP dalam proses pemindahan tersebut. Relevansi aktivitas biologi adalah hubungan suatu senyawa atau faktor biologis dengan respon yang ditimbulkannya dalam sistem biologis seperti tubuh manusia, hewan, atau organisme lainnya. Adapun istilah-istilah yang terkait dengan relevansi aktivitas biologis ialah yang pertama, farmakodinamik, yaitu studi tentang efek biologis suatu zat dan mekanisme kerjanya dalam tubuh. Yang kedua, farmakokinetik, yaitu studi tentang bagaimana suatu zat diserap, didistribusikan, dimetabolisme, dan dieliminasi oleh tubuh. Yang ketiga, sitotoksisitas, yaitu kemampuan suatu zat untuk merusak atau membunuh sel. Yang keempat, biodisponibilitas, yaitu seberapa banyak dan seberapa cepat suatu zat mencapai sirkulasi sistematik dan tersedia untuk memberikan efek biologis. Yang kelima, reseptor biologis, yaitu molekul target yang berinteraksi dengan suatu zat untuk menghasilkan respon biologis. Selanjutnya ialah cara kerja relevansi aktivitas biologis. Yang pertama, interaksi dengan target biologis, yaitu senyawa berinteraksi dengan target spesifik seperti reseptor, enzim, atau protein tertentu. Interaksi ini dapat berupa peningkatan langsung atau perubahan struktural yang mempengaruhi fungsi target. Yang kedua, mekanisme aksi, yaitu setelah terikat pada target, senyawa dapat mengaktifkan atau menghambat suatu biologis. Yang ketiga, efek biologis, yaitu aktivitas biologis menghasilkan respon tertentu dalam sel atau organisme seperti perubahan metabolisme, ekspresi gen, atau aktivitas seluler. Yang keempat, spesifisitas dan afinitas, yaitu semakin spesifik dan semakin tinggi afinitas suatu senyawa terhadap targetnya, semakin besar relevansi aktivitas biologisnya. Dan yang kelima, faktor kontekstual, yaitu aktivitas biologis bisa dipengaruhi oleh faktor lingkungan, dosis, metabolisme tubuh, dan interaksi dengan senyawa lain.